Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Oke, kembali kita di sini untuk belajar ya materi tentang Excel. Ya, pernah nggak sih kalian terpikir Excel itu kegunaannya buat apa ya? Kemudian Excel itu selain untuk bikin tabel, bikin daftar belanjaan, kemudian bikin daftar nilai, ya. Kalian pernah terpikir nggak apa aja sih selain yang tadi sudah disebutkan Excel itu untuk apa lagi sih sebenarnya, ya? Oke, kemudian Excel itu aplikasi untuk mengolah data dalam bentuk spreadsheet, ya. Dan dia tuh berbentuk kolom dan baris. Oke, saya harap kalian paham mana kolom dan mana baris, jangan sampai tertukar. Oke. Nah, kemudian di dalam Excel ya ada sebuah dokumen. Nah, dokumen tersebut disebut juga sebagai workbook ya atau buku kerja. Nah, ketika buku kerja tersebut di save, dia tuh akan memiliki extension yaitu XLS. Ketika dulu kelas 7 mungkin kalian ketika save dia tuh akan menjadi .doc ya. Nah, kalau di Excel ini dia menjadi XLS. Nah, kalau 2013 ke atas dia tuh akan menjadi XLSX. Ada X-nya lagi di belakang. Nah, begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang tadi di dalam sebuah workbook itu tuh akan banyak sekali minimal tuh satu buah worksheet ya. Jadi anggapan itu ketika kalian memiliki sebuah buku maka dia tuh akan banyak lembarnya. Nah, itu namanya worksheet. Jadi satu buku dia tuh akan ada banyak worksheet ya, atau satu buku akan memiliki banyak sekali lembar. Begitu. Ya. Oke, sekarang kita lihat saja ke Excel-nya. Ya, saya akan buka program Excel-nya. Saya harap kalian pun mengikuti dari rumah. Ya, Mister saya nggak punya laptop, atau Mister saya nggak punya PC, atau Mister saya punyanya Excel-nya yang tahun jadul. Ya, misalkan tahun 2008 atau misalkan Excel 98. Ya, itu pun masih kita bisa pakai. Ya, kenapa? Karena di Excel ini kita tidak mementingkan tampilan, tapi kita mementingkan hanya rumusnya saja. Tampilan memang penting, ya, tapi itu nanti untuk belakangan saja. Oke? Ya, sekarang saya akan buka dulu Excel-nya. Ya, saya di sini menggunakan Excel tahun 2013, ya, tapi sebenarnya sama saja. Kalian gak usah pakai 2013 ya, mau pakai 2009 pun gak jadi masalah ya. Nah, biasanya nanti itu akan tampilan seperti ini ya. Awalnya dia tuh akan ada blank workbook. Nah, kalian tinggal klik saja. Oke. Nah, seperti ini ya. Tampilannya mirip kayak Microsoft Word, hanya kalau Word itu biasanya biru ya atasnya ini. Kemudian sisanya mungkin mirip ya. Sama di sini juga ada ribbon ya. Nah, ini namanya ribbon ya. Kemudian setiap ribbon ini dia ada grup ribbon ya, ada clipboard, font, alignment, number dan seterusnya ya. Nah, yang akan kita sering gunakan tuh ini ya, ini namanya formula bar, atau kalian tuh untuk menuliskan rumus gitu ya di sini gitu. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan apa sih kolom, apa sih baris ya, jangan sampai tertukar ya. Jadi biasanya tuh ketika saya bilang kolom, mana kolom, masih ada yang kayak begini, ini kolom tuh ya, salah ya, ini bukan kolom. Nah, kolom tuh ke bawah seperti begini, kalau ke pinggir dia tuh baris gitu ya. Oke, jadi ini kita bisa sebut ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E dan seterusnya.
ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, baris 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Gitu. Ya, paham ya? Oke. Sekarang kalau sudah paham tentang kolom, nah kita akan masuk ke dalam lebih detail lagi. Ya. Oke. Nah, di Excel ini selain ada kolom dan baris, kita pun harus mengetahui ada namanya sel. Ya. Bukan makhluk terkecil. Ingat, ya, ini Excel, berbeda dengan pelajaran biologi. Oke. Nah, apa sih sel itu? Sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Ya. Oke, saya ketikkan saja di sini. Nah, ini ya. Sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Contohnya apa sih? Nah, contoh seperti begini. Kalau saya klik begini, nah dia tuh akan memotong kolom E dan baris 4. Ya ini. Ya, berarti ini sel E4. Kalau saya klik di sini. Nah, kalau di sini berarti dia sel C2. Oke, kalau saya klik di sini. Nah, kalau di sini berarti K9. Gitu ya. Mister, kalau misalkan saya klik di sini terus saya bingung ini lihatnya gimana, atau misalkan kalian sampai ke bawah begini, ya. Nah, ini sel apa? Ya, ini masih bisa kelihatan. Itu ya, R dan baris 162. Ya. Tapi ada cara cepatnya. Kalau misalkan saya bilang gini, coba semuanya kalian klik di kolom AA32. Nah, kalian nyari dulu AA32 di mana. Misalkan kalian scroll ke atas, nyampelah di baris 32. Nah, ini. Kemudian AA. Berarti kalian harus klik ke sini. Nah, ini AA32. Ya. Tapi gimana kalau misalkan nanti saya bilang, coba semuanya klik di sel ZZ145. Repot kan? Nah, oke. Ada cara mudahnya. Ya, kita coba. Tadi kita mau mencoba ZZ195 aja. Ya. Caranya kalian lihat di sebelah kiri sini. Ini ada formula bar. Kemudian sebelahnya ada name box. Ya. Nah, name box ini dia sama aja dengan tadi ya, sel. Oke, ini bisa diketik. Kita klik saja. Nah, kita klik, kemudian kita ketik ZZ195. Kalau sudah, enter. Nah, dia langsung muncul ZZ195. Gitu ya, mudah ya. Kemudian kalau mau yang lain bisa, misalkan Mister saya penasaran saya pengen ABC 1945. Ada nggak sih? Kita coba ABC 1945. Enter. Oh, ternyata ada. Begitu. Ya, paham ya? Oke, kalian nanti bisa coba sendiri di rumah. Ya. Gimana sih cara tercepat untuk ke dalam satu buah sel? Ya. Oke, saya kasih contoh di sini ya. Ini sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Contohnya. Nah, ini contohnya misalkan A1, kemudian misalkan B45, kemudian misalkan yang lain lagi itu misalkan ABC 145 ya, seperti begitu. Jadi yang depannya itu dia menunjukkan kolom dan belakangnya yang bentuknya angka dia itu menunjukkan baris. Gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, kalau ada yang nggak paham, kalian boleh bertanya ya, dan itu wajib. Ya. Oke, sekarang selanjutnya setelah sel itu ada lagi namanya range. Ya. Oke, apa sih range itu? Ya, kalau tadi kita tahu ada kolom,
ada baris, ada sel. Nah, selanjutnya itu ada range. Apa range? Oke. Definisi dari range yaitu kumpulan dari beberapa sel yang bersebelahan. Ya. Saya ulangi, range adalah kumpulan dari beberapa sel yang bersebelahan. Oke, paham ya? Ya, contohnya kayak gimana sih? Contohnya seperti ini. Nah, ya, memang di sini selnya D8, tapi kita nggak lihat sel ini. Ya. Nah, ini namanya range. Kemudian selanjutnya begini sama. Ini range. Ya. Nah, kalau range dia dibacanya kayak gimana sih? Oke, bentar ya, saya tulis dulu di sini. Nah, ini ya definisinya. Range adalah kumpulan dari sel yang bersebelahan. Contohnya. Oke, misalkan seperti ini. Kalian klik satu kali, udah gitu tarik. Ya, klik tahan, kemudian ditarik. Nah, kalau kayak gini ini namanya sel apa sih? Nah, kali ini kita lihat. Pertama tuh dia adanya di D8. Ya, di sini kiri paling atas, jadi lihatnya itu sampai kanan paling bawah. Dia ada di J dan 13. Ya. Oke, saya kasih contohnya tadi misalkan di D8 titik 2 J13. Nah, itu namanya range. Ya, jadi kalau misalkan saya bilang coba semuanya diseleksi range D8 sampai J13. Ya, kalian udah tahu ya. D8 sampai J13. Nah, ini. Jadi bacanya itu dari pojok kanan atas ini sampai kiri bawah sini. Ya, yang terseleksi ini. Begitu. Ya. Jadi definisinya yaitu kumpulan dari sel yang bersebelahan. Contohnya ini. Ya. Kemudian selain ini ya contohnya ada juga misalkan dari yang jauh-jauh ya. AA31 kemudian sampai CA90. Tuh, ya. Nah, ini namanya range. Paham ya? Oke. Nah, setelah ini, range itu dia kumpulan dari sel yang bersebelahan. Ingat, yang bersebelahan, ya. Mister kalau gini bisa disebut range enggak? Ini bisa. Ya, karena kan ini satu sel, satu sel, satu sel, satu sel. Ya, jadi ini selnya masih bersebelahan. Kalau seperti begini, sama, masih bersebelahan juga. Ya, tapi kalau seperti begini, nah, ya, ini bukan sel, ya, gitu, ya. Oh ya, satu lagi catatan. Kumpulan dari sel yang bersebelahan, tapi dia tuh bukan diagonal seperti ini, ya. Jadi seperti begini misalkan ya. Nah, kalau diagonal gini dia bukan sel. Bukan range. Ya, jadi benar-benar harus bersebelahan. Dia mau sebelahannya kiri dan kanan atau atas bawah, ya, seperti gitu. Mister, kalau begini bisa disebut range enggak? Oke, ini pertanyaan buat kalian, ya. Nanti kalian tulis di kolom komentar, oke? Nah, kalau seperti begini, kira-kira ini bisa disebut sebuah range atau bukan? Ya, ini pertanyaan buat kalian. Yang bisa menjawab akan saya kasih plus poin. Oke? Iya, sip. Nah, kemudian selain sel, range, ada juga namanya alamat absolut. Ya.
Pertama relatif dulu. Nah, relatif. Ya. Bicara alamat relatif itu apa sih? Contohnya seperti gimana? Ya, kalau alamat relatif itu ya kayak range seperti biasa, begini. Ya. Nah, begini. Ya. Jadi relatif itu contohnya ya. Jadi misalkan dia kayak cuma A1 ya, atau misalkan A1 range A1 sampai A8 ya, dan seterusnya. Kegunaannya buat apa? Nanti akan kita bahas ya, tapi bukan di pertemuan sekarang. Oke, selain relatif itu ada nama juga namanya semi absolute ya. Nah, semi absolute itu kayak gimana sih? Ya, contohnya seperti begini. Dia ada dolarnya dulu, kemudian ada kolom, kemudian ada baris. Seperti ini. Ya. Atau bisa juga seperti begini. Kolom, kemudian ada dolar dan ada 1. Ya. Selanjutnya ada namanya absolute. Nah, kalau absolute itu dia contohnya seperti begini. Nah, ya, atau nah, seperti begini. Ya, jadi alamat absolut itu alamat ini ya, dia itu bisa bentuknya cell atau range ya. Oh ya, ini yang semi absolut juga sama. Ya, jadi misalkan seperti begini. Nah, ya, jadi dia tuh kalau relatif, semi absolut dan absolut, dia perbedaan itu dia ada lambang dolarnya. Ya, kegunaannya buat apa sih? Oke, begini ya. Jadi nanti ketika kalian pertemuan berikutnya, ya beberapa pertemuan berikutnya, kita akan menggunakan alamat ini, relatif, semi absolut, dan absolut. Begitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas ketika materinya berlangsung. Oke, sekarang saya menjelaskan dasarnya saja dulu. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang setelah ini ketika menggunakan Excel, ya, Excel itu kan sebenarnya atau aplikasi, semua aplikasi yang kita gunakan itu sebenarnya itu kan untuk mempermudah hidup kita. Ya, jelas ya? Nggak mau dong kamu pakai Excel tapi kamu masih harus ngetiknya manual atau bikin nomornya manual, ya, dan seterusnya. Ya, contoh seperti begini. Misalkan saya mau bikin sebuah daftar murid. Ya, misalkan begini. Nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, kalau 10 sih mudah. Tapi gimana kalau sampai ada 500? Gempor enggak? Ya pasti gempor. Ya ketik satu-satu, kemudian udah ngetik angka 1 di enter, angka 2 di enter, ya. Ada yang terlewat enggak? Pasti. Ya, bisa aja ada yang terlewat. Gitu ya. Oke. Ya, saya kasih judul dulu saja. Ya, ini saya hapus lagi. Saya bikin judulnya misalkan di atas ini manual. Ya, manual. Jadi 1 enter, 2 enter, 3 enter, 4 enter, 5 enter, 6 enter, 7 enter, 8 enter, 9 enter, 10 enter. Gitu ya. Ini cara manual. Ya. Ada nggak sih cara cepatnya? Ada. Ya, kalian mau bikin sampai angka ribuan pun nggak jadi masalah. Ya, dan dia tidak akan ada yang terlewat. Oke, bagaimana caranya? Oke. Saya tulis dulu di sini judulnya misalkan otomatis, ya.
Oke, kalian sambil dicoba di rumah, ya, yang punya laptop, yang punya PC silahkan dicoba, ya. Kalau misalkan Mister laptop atau PC-nya sedang digunakan sama koko saya, sama cici saya, atau sama adik saya, ya nanti kalian bisa lihat lagi si video ini, kemudian kalian cobain. Begitu ya. Oke, sekarang untuk bikin penomoran otomatis, ya. Ini sangat mudah. Seperti semudah membalikan telapak tangan. Ya. Oke, caranya begini. Pertama, itu harus ada 2 digit dulu. Angka yang berbeda. Ingat, 2 digit angka berbeda. Ya, contohnya bagaimana? Ya, begini. Angka 1 ya, di sel C2 atau di sel manapun yang kalian inginkan. Kalau sudah enter, kemudian angka selanjutnya. Setelah angka 1 itu angka berapa sih? Ya, dia angka 2. Oke, 2, kemudian enter. Nah, ya. Oke, sekarang langkah selanjutnya yaitu pastikan si kursor kalian seperti lambang PMI begini. Kemudian kalian klik dulu di yang pertama ini. Klik tahan, tarik ke bawah begini. Jadi kayak buat range. Ya, jadi dua-duanya ini diseleksi. Kemudian kalau sudah, lihat di pojok kanan bawahnya sini yang tadi. Ya, dia tuh ada namanya ada bentuknya kotak. Ya. Dan ketika kursor saya geser ke sini, nah, dia akan berubah kursornya. Ya, tanda tambahnya akan berubah. Gitu ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu klik dan tahan. Ingat, klik dan tahan, ya pakai klik kiri. Klik dan tahan, tarik ke bawah. Nah, kemudian lihat di sebelah kanan kursornya, itu ada angka. Ya, ada angkanya. Nah, itu tuh untuk menunjukkan kalian tuh sudah sampai angka berapa. Ya, misalkan saya mau buat sampai 20. Nah, jadi begitu. Ya, mudah? Mudah, ya. Bisa lah. Oke, sekarang selanjutnya, bisa nggak sih kalau tadi ke bawah dia bisa? Kalau ke pinggir kira-kira kalau begini bisa nggak deh? Yo, silahkan dicoba dulu. Ya, bisa ya? Oke, sekarang kita coba bersama-sama. Ya, sekarang kita coba. Pertama, misalkan saya di F17 ya, karena umur saya pernah mengalami umur 17. Ya, oke. Sekarang misalkan di E17 saya ketik angka 1, kemudian di sebelahnya, ya sebelah sini, ya bukan ke bawah ya. Jadi setelah angka 1 jangan di enter, tapi pencet aja ke arah kanan. Kemudian angka 2, pencet lagi angka kanan. Nah, seperti itu ya. Jadi minimal itu harus ada 2 angka. Ya. Kemudian langkah selanjutnya sama seperti tadi, seperti yang ini sama. Ya. Kalian geser begini. Nah, kalau sudah tinggal tarik aja ke kanan. Nah, jadi gampang kan? Iya, gampang. Ya. Oke, silahkan sambil dicoba. Ya. Oke, sekarang Mister kalau misalkan saya mau buatnya 3 digit dulu, atau 4, atau 5, atau 10, ya bisa enggak? Bisa aja. Ya, jadi misalkan seperti gini. Misalkan saya mau buatnya dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya kejadian itu seperti begini. Sudah nulis angkanya, kemudian udah gitu baru inget, oh iya ya bisa bikin penomoran otomatis. Nah, akhirnya baru nyampe 5 sini baru dibuat. Ya, boleh nggak? Boleh aja. Ya, cuma kan jadinya mau bazir ya dari 3 sampai 5-nya. Nah, kalau misalkan sudah kayak gini gimana? Ya, nggak usah dihapus ininya. Jangan. Ya, tapi tinggal diterusin aja ke bawah.
kalian bisa seleksinya seperti begini. Ya, misalkan saya mau buat sampai 10. Seleksi seperti begini, kemudian ini tarik ke bawah. Ya, bisa seperti begini. Atau kalian cukup 2 digit terakhirnya saja. Misalkan 4 dan 5, tarik ke bawah. Gitu. Ya, jadi minimal tuh 2 digit. Ya, 2 digit yang angkanya sama. Yang angkanya berbeda. Gitu ya. Misal kalau mau 3 digit bisa enggak? Nah, saya mulai dari 3, 4, 5. Tarik ke bawah, bisa. Ya. Misal kalau saya mau seleksinya dari 2 dan 3, bisa enggak? Kita coba. 2 dan 3, tarik ke bawah. Iya. Ternyata bisa. Ya. Gitu. Ya. Jelas ya? Silahkan kalian cobain. Ya. Oke. Saya percaya kalian pasti bisa. Oke, selanjutnya kita masih di penomoran otomatis. Ya. Nah, penomoran otomatis selain angka yang berurut seperti begini, kalau kita mau angkanya diloncat-loncat, kayak misalkan bikin angka ganjil atau angka genap, itu bisa nggak? Kita coba. Ya, kita menggunakan cara yang otomatis saja ya, yang gampang. Oke, saya kasih judulnya dulu. Ya, otomatis ganjil. Nah, gini aja deh. Nah, otomatis ganjil. Jadi pertama-tama kalian tuh bikinnya 1 dulu, angka 1, kemudian angka 3. Nah, angka 5 nggak usah, ya cukup 2 saja. Kalau sudah, seleksi, kemudian pojok kanan bawah, jangan begini kursornya, ya itu beda, ya fungsinya pun beda. Nah, kalau sudah, tarik ke bawah. Oke, ya ini angkanya ganjil semua ya, boleh dicek. Gitu. Misal otomatis genap bisa nggak? Kita coba. Iya, kita coba ya. Pertama angka genap itu 2, kemudian 4. Nah, kemudian kita seleksi, baru coba tarik ke bawah. Ternyata bisa. Ya. Begitu. Oke. Bilangan prima. Sampai saat ini saya belum pernah mencoba ya untuk bilangan prima, tapi dulu ketika teman saya nyoba ya dia nggak bisa ya bilangan prima, kecuali kalau mau ngetik dulu sendiri di awalnya gitu ya. Jadi 1, 2, 3-nya diketik, udah gitu baru ke bawahnya diloncat gitu ya. Oke, sekarang selanjutnya minus bisa nggak? Oke, kita coba ya. Minus ya. Kalau angka minus kita cobanya dari angka yang tinggi dulu. Saya coba dari angka 5, kemudian 4 ya. Jadi turun ke bawah, bukan naik ya. Dari angka 5 kemudian angka 4, seleksi, tarik ke bawah. Oh, ternyata bisa gitu ya. Kalau dari minus ke positif, kita coba ya. Ini saya kasih judul dulu, positif ke minus. Sekarang satu lagi, ya minus ke positif. Kita coba min 4, enter, min 3, enter ya. Kemudian kita seleksi, tarik ke bawah. Ternyata bisa ya gitu ya. Jadi untuk penomoran otomatis dia tuh bisa dari
positif ke minus, kemudian dari minus ke positif, ya. Kemudian dia bentuknya vertikal dan horizontal, dia bisa, ya, gitu, ya. Kemudian dia ganjil, genap juga bisa, gitu, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, ya? Minggu depan saya akan mengajarkan materi baru lagi, ya. Dan juga setelah ini akan ada tugas buat kalian di Google Classroom. Silahkan kalian buat, ya, ditulis atau kalian ketikkan saja, ya. Mau pakai HP boleh, pakai laptop boleh, pakai PC juga boleh, pakai tablet boleh, ya. Tablet mau tablet Android atau tablet iPad, silakan, ya. Nanti pertanyaannya bisa kalian lihat di Google Classroom. Oke? Ya. Pertemuan atau video hari ini cukup sampai di sini saja. Silakan kalian coba, ya, sampai kalian lancar. Kalau misalkan belum lancar, silakan kalian coba sampai kalian benar-benar paham. Ingat ya, kalian tuh belajar harus paham, bukan hafal, ya, dipahami dan dimengerti, gitu ya. Kenapa sih harus dipahami dan dimengerti? Karena nanti ini kedepannya banyak yang akan kita gunakan, gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu, Tuhan memberkati.